guys, kami dari kelas 4B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Nur Hasanah. Di sini ada Elisa, ada Kania, ada Prine, dan ada Dea. Ini pertemuan pertama kita untuk menentukan lokasi dan menyiapkan pertanyaan wawancara. LPK Japindo Karawang sendiri berdiri tahun 2016 ya di Karawang. Sebelumnya ada cabang sebelumnya ya, jadi di Karawang itu pindahan ya. Sebelumnya di Cianjur mulai dari tahun 2008, kemudian LPK Japindo Cianjur ya, LPK Japindo Cianjur, kemudian 2016 pindah ke sini kayak gitu. Ya kurang lebih sejarahnya begitu, karena alasannya akses ya. Kalau ke Cianjur repot, jauh, macet. Kalau ke sini aksesnya lebih mudah, lebih cepat dari Jakarta. Pendirinya Bapak Zeni Zailani ya, beliau pimpinan baik itu LPK Japindo Karawang dan Cianjur. Untuk jumlah peserta didiknya berapa ya Pak? Saat ini 280 orang. Ya, di sini diasramakan ya, makanya yang di bawah ini peserta yang di asrama ya. Kalau yang di asrama sekitar 200 orang, sisanya jadi kita rolling. Yang sedang menunggu pemberangkatan kita pulangkan dulu, nanti kalau sudah waktunya mendekati pemberangkatan kita panggil lagi ke sini. Kalau kapasitas di sininya 200, ya. Kalau total siswa 280. Pelatihan itu perlu berapa lama sih Pak? Nah, belajarnya sendiri itu 3-6 bulan. Kalau digabung sama pengurusan dokumen sampai pemberangkatan itu 9 bulan sampai 12 bulan rata-rata. Untuk cara mempromosikannya gimana nih Pak? Mempromosikannya ya, banyak. Kalau untuk sekarang kita fokusnya ke media sosial ya, Instagram. Fokus di Instagram sih, kalau untuk TikTok dan lain-lainnya sebelum. Instagram, Facebook ya. Kemudian sosialisasi sekolah, kemudian bisa juga kerjasama dengan LPK lain. Ya, jadi kalau di sini sedang butuh siswa, kekurangan kandidat, ya, di LPK lain ada yang sudah belajar, sudah bisa diikutkan wawancara bisa. Terus kalau biaya administrasinya itu kira-kira berapa? Administrasinya total biaya untuk ke Jepang itu 55 juta rupiah. 55 juta rupiah itu untuk mencakup keseluruhan ya, dari awal pelatihan sampai berangkat. Jadi untuk pertama biaya pelatihan bahasa, budaya, fisik, mental, kemudian kalau di sini ada tambahan kegiatan keagamaan ya. Jadi kalau di sini kayak mondok, kayak pesantren, kemudian asrama ya, jadi tempat tinggalnya, listrik, air juga sudah termasuk, dengan makan 2 kali sehari. Kemudian pengurusan dokumen lengkap ya, paspor, izin tinggal dan visa. Terakhir pemberangkatan ya, tiket pemberangkatan, kemudian pengawasan sampai selesai program. Sudah all in. Ya. Untuk jumlah pengelola di sini ada berapa orang ya Pak? Pengelola atau staf semuanya? Seluruhnya aja. Keseluruhannya sekitar 20 orang. Keterlibatan orang tua dengan di sini itu kayak gimana sih Pak hubungannya? Keterlibatan orang tua dengan di sini sangat penting. Ya karena ya pertama siswa atau anak-anak dari orang tua ini ya akan bekerja di Jepang, di luar negeri. Jadi sejak pendaftaran awal harus diberi edukasi, diberi informasi yang sejelas-jelasnya gitu. Jadi kalau dari segi hubungan ya, di awal harus saat pendaftaran registrasi masuk ya, jadi masuk asrama dan pelatihan harus datang, ada surat izin orang tua dan lain-lain, harus tahu segala macamnya ya. Anaknya nanti di sana berapa lama, pekerjaannya seperti apa juga. Untuk pemilihan bidang kerja pun ya harus izin orang tua ya, karena tidak boleh sembarangan. Kemudian pihak Jepangnya pun ya, dari pihak perusahaannya ada beberapa yang beberapa kali kunjungan ke sini buat ingin bertemu dengan orang tua dari pemagang-pemagang.
kurikulum untuk kegiatan pembelajaran di sini ya. Kegiatannya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau secara edukasi ini ya, pendidikan bahasa ya. Selebihnya untuk olahraganya itu di hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu sampai jam 12 itu dilaksanakan olahraga, berikut bimbingan mental juga ya, sikap di sana diterapkan di hari Sabtu. Kalau untuk hari Jumat mungkin untuk pembelajaran itu agak sedikit di skip, dikurangi, kita ambil alih alokasikan ke kegiatan bersih ya. Jadi bersih lingkungan, tempat tinggal ya, tempat tinggal peserta, kemudian semua kawasan yang masih bersangkut paut dengan PT Japindo. Seperti itu. Untuk metode pembelajarannya di sini seperti apa? Untuk metode pembelajarannya di sini ya, yang pertama menerapkan tentang kedisiplinan. Kemudian untuk bahasa itu lebih diutamakan istilah kaiwa ya. Kaiwa itu percakapan. Itu yang diutamakan adalah percakapan. Kemudian untuk metode menyampaikannya sendiri itu setiap harinya diwajibkan untuk para peserta didik itu hafal kotoba, kosakata dalam satu hari itu minimal 100 kosakata. Di situ kemudian untuk sensei tachinya, sensei itu guru ya. Untuk guru-gurunya juga ditekankan untuk lebih berkomunikasinya itu ketika belajar, mengajar itu selalu menggunakan bahasa Jepang. Yang pertama ada penilaian dari sikap, kemudian materi berupa ujian ya, shiken, nyuryo shiken. Kemudian kalau shiken ini biasanya suka ada suatu hasil yang dituju. Yang pertama shiken, finalnya itu adalah sertifikat N5 itu ya, itu finalnya. Anak-anak itu nanti diarahkan belajar dari awal, dari bab 1 sampai bab 25 itu nanti targetnya itu mereka harus bisa lulus sampai level N5, karena dalam bahasa Jepang itu ada beberapa tingkat level bahasa. Yang pertama yang paling tinggi itu N1, kemudian N2, N3, N4, yang paling bawah itu bukan bawah juga ya, dasar, maksudnya dasarnya itu ya N5. Nah, minimal anak-anak di kami di sini di PT Japindo ini, APK Japindo ini, sebelum berangkat ke Jepang itu targetnya harus punya N5. Seperti itu. Nah, di sini ada asrama perempuan, ini asrama laki-lakinya. Lalu ini ada kantor Japindo dan ini ada kita.